kawan-kawan bumi, kawan-kawan bahari, kawan Rusli, kawan kita. Kali ini kita akan nge-vlog video yang paling menarik dan paling asik. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share semuanya. Ada hujan gertak. Tuh. Kalau bahasa mudah bosi. Bosi? Iya. Bosi. Nah, ini kapal kita. Ini kapal kita, teman-teman. Cukup besar. Lumayan. Ya, kawan-kawan, tugas penting pemerintah sebenarnya tingkatkan kesejahteraan nelayan, bukan menuduh nelayan kompresor, snorkeling, memakai sianida, panah maupun bahan perusak lain ya untuk menangkap ikan saat menyelam. Nah, persoalannya sekarang adalah dampak perang dari urat saraf antara kelompok lingkungan dan kelompok kesejahteraan sosial ekonomi di seluruh dunia ya, sehingga membuat peta konflik baru di wilayah pesisir, terutama masyarakat Bajo dan Bugis ya, sasaran amukan hukum tanpa peradilan yang adil. Kajian peradilan hukum sebab akibat kerusakannya yang dilakukan oleh kompresor dan diving snorkeling saat penangkapan ikan memang berat perjuangan hidup nelayan, sehingga tidak sejahtera selama ini karena faktor selalu dilarang beraktivitas apalagi menggunakan kompresor. Nah, status Indonesia sebagai negara maritim tampaknya tidak menjamin nelayan hidup dengan makmur. Sebuah riset baru menganalisis data survei ya sosial ekonomi nasional Susenas tahun 2017-2020 menunjukkan nelayan sebagai salah satu profesi paling miskin di Indonesia. Sebanyak 11,34% orang di sektor perikanan tergolong miskin, lebih tinggi dibanding sektor pelayanan restoran 5,56%, konstruksi bangunan 9,86%, serta pengelolaan sampah 9,62%. Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya penurunan jumlah rumah tangga perikanan tangkap secara drastis dari 2 juta di tahun 2000 menjadi 966.000 di tahun 2016. Hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia tapi di seluruh dunia. Pada tahun 2016, Organisasi Pangan Dunia dan Pertanian FAO melaporkan jumlah pekerja perikanan tangkap terus menurun. Jumlah nelayan di Eropa berkurang dari 779.000 menjadi 413.000 selama tahun 2000-2014. Tren serupa juga terjadi di Amerika Utara dan Oceania. Penyebabnya adalah kebijakan yang membatasi penangkapan ikan berlebih atau overfishing, serta kemajuan teknologi perikanan yang menggantikan peran nelayan. Beberapa akademisi berpendapat bahwa pendapatan yang rendah ditambah dengan tantangan cuaca ekstrim di laut dan jarak yang jauh dari keluarga dalam waktu yang lama membuat nelayan menjadi profesi yang tidak menarik secara global. Namun, penelitian lain yang saya lakukan pada tahun 2018
justru menemukan bahwa hal tersebut tidak berlaku bagi nelayan di Indonesia. Di tengah pendapatan rendah dan ketidakpastian tangkapan ikan, nelayan di Indonesia justru lebih bahagia dibanding profesi lain di bidang pertanian. Beberapa tahun lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan destructive fishing practice (DFP) sebagai cara penangkapan ikan yang ilegal dan sangat berbahaya. Kampanye ini ditujukan langsung kepada nelayan penyelam, kompresor, dan snorkeling. Kampanye tuduhan destructive fishing ini membuat nelayan banyak tertangkap dan rekayasa penangkapan, berakibat pada pemiskinan keluarga nelayan. Dari banyaknya populasi nelayan penyelam, pemerintah seolah-olah menutup mata atas kegiatan nelayan penyelam yang selama ini juga menghidupi keluarganya. Pemerintah, bahasa halusnya, menyayangkan masih banyak nelayan yang menggunakan cara destructive fishing yang dilakukan nelayan penyelam, kompresor, dan snorkeling untuk menangkap ikan, misalnya di kawasan Takabonerate, Jinato, Makassar, Bone, Sailos Pangkep, Pulau Podang, Pulau Bonto, dan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, dan Teluk Saleh, Sumbawa. Sementara yang lain, Pulau Bungin, Pulau Kaung, Pulau Moyo, Pulau Medang, Pulau Panjang, Teluk Wawarada, Labuan Trujung, Labuan Jambu, Labuan Pidang, Pulau Bajo, Pulau Tambora, Pulau Sangiang, Pulau Kaneke, tambah lagi Brau, Kalimantan, Pontianak, Kepulauan Riau, Kepulauan Kalimantan, Bangka Belitung, hingga Pulau Sumatera serta lainnya. Bahkan nelayan penyelam menyebar ke seluruh dunia, di antaranya Australia, Norwegia, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Cina, Amerika, hingga negara-negara Asia Tenggara. Populasi nelayan penyelam seluruh dunia puluhan juta kepala keluarga yang menggunakan kompresor dan diving snorkeling. Kalau sanksi negatif atas tuduhan bius dan sianida di seluruh wilayah ditujukan kepada nelayan kompresor, maka tentu sangat merugikan sekali masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan penyelam, kompresor, dan snorkeling. Mengenai tuduhan kepada penyelam yang andalkan alat bantu pernapasan dari selang yang terhubung mesin kompresor. Kemudian di dasar laut, nelayan menyuntikkan cairan bius berupa zat potasium sianida ke jenis ikan karang seperti ikan Napoleon dan ikan kerapu agar ikan lemas dan mudah ditangkap. Hal ini di satu sisi ada benarnya dan di sisi lain ada salahnya juga. Kesalahan tuduhan itu tentu tidak berdasarkan kajian ilmiah, hanya bersifat subjektif dan pertanyaan-pertanyaan yang ada selama ini. Kalau pertanyaan investigasi ditanyakan kepada kelompok lingkungan, maka memberi jawaban bersifat negatif. Justifikasi kepada nelayan penyelam, kompresor, dan snorkeling. Selama ini penggunaan mesin kompresor sebagai alat bantu pernapasan oleh para nelayan penyelam tidak dibenarkan. Alasan ilmiahnya karena kesehatan terganggu akibat efek negatif seperti lumpuh, tuli, hingga meninggal dunia. Tentu nelayan kompresor dan snorkeling juga harus menyadari bahwa perlu ada mekanisme pemahaman tentang keselamatan lingkungan. Tidak hanya mengejar sosial ekonomi, lebih penting adalah keselamatan dan kesehatan. Harus diakui pula, semua penyelaman sudah pasti merasakan hal-hal dampak negatif terhadap kesehatan. Maka nelayan penyelam mengajukan hipotesis kepada pemerintah agar ada regulasi chamber yang berbasis di seluruh rumah sakit untuk melayani pemulihan kesehatan bagi nelayan penyelam. Artinya, praktik penyelaman menggunakan kompresor yang dikatakan berisiko sangat tinggi itu mestinya bisa diatur melalui regulasi yang pro pada kehidupan nelayan sehingga tidak terjerabutnya hak-hak kesejahteraan. Lagi pula, regulasi antisipasi kesehatan nelayan bisa dilakukan untuk menghindari kelumpuhan, dekompresi, ketulian, dan berbagai hal lain.
Tetapi ironisnya pemerintah sudah mengetahui dampak buruk tersebut namun masih dianggap sebelah mata oleh pemerintah, hanya saja cara penanganannya dengan melarang total. Bukankah setiap masalah ada jalan keluarnya? Kalau dihitung populasi nelayan penyelam, kompresor dan snorkeling, mestinya pemerintah mengaturnya dengan regulasi yang mempertimbangkan sosial ekonomi kesejahteraan mereka. Regulasi ini menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi pemerintah untuk mencari format baru dalam regulasi sehingga tidak menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat pesisir. Dengan begitu, skema regulasi yang berkeadilan dan memberdayakan nelayan penyelam jelas akan tingkatkan pemanfaatan sumber daya laut yang baik pula yang dijamin oleh regulasi pengawasan yang ketat. Perlu juga pemerintah mempertimbangkan akan kontribusi besar nelayan penyelam, kompresor dan snorkeling terhadap kegiatan penangkapan untuk pasokan pangan sekitar 17%, termasuk di dalamnya kontribusi nelayan penyelam, apalagi kontribusi pada pengurangan angka kemiskinan nasional hingga 25%. Berdasarkan kajian Badan Pusat Statistik bahwa tahun 2020 bahwa produksi ikan mencakup semua hasil penangkapan yang ditangkap dari semua perikanan alami, baik yang diusahakan oleh perusahaan-perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Produksi yang dicatat tidak hanya yang dijual saja, tetapi termasuk juga yang dikonsumsi oleh rumah tangga atau yang diberikan kepada nelayan atau pekerja sebagai upah. Tidak termasuk ikan yang diperoleh dalam rangka olahraga atau rekreasi. Juga ikan yang dibuang kembali ke laut setelah ditangkap atau ikan yang dibuang karena terkena racun, pencemaran, dan penyakit. Volume produksi dihitung dalam bentuk berat basah ikan hasil tangkapan. Kajian BPS ini membenarkan posisi nelayan penyelam, kompresor, dan snorkeling yang selama ini dituduh menggunakan alat pernapasan yang bisa merusak dan alat bius. Padahal BPS sudah ungkapkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan menangkap atau mengumpulkan ikan yang hidup di laut atau perairan umum secara bebas dan bukan milik perorangan. Hasil sensus penduduk tahun 2020 pada September 2020 mencatat jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa. Data BPS menunjukkan adanya penurunan jumlah rumah tangga perikanan tangkap secara drastis dari 2 juta di tahun 2000 menjadi 966.000 di tahun 2016. Pertimbangan pemerintah penting tingkatkan kesejahteraan. Menurut Profesor Susi Anna et al. 2018 dari Universitas Padjadjaran bahwa dalam penelitian melakukan analisis statistik terhadap status kesejahteraan nelayan yang diwakili oleh data sosial ekonomi dari survei kehidupan keluarga Indonesia tahun 2012 dan tahun 2015. Selain data ekonomi dan demografi, di dalamnya juga terdapat survei terbuka kepada nelayan untuk menanyakan seberapa bahagia mereka saat ini, 5 tahun lalu dan 5 tahun mendatang. Contoh, pertanyaan survei kesejahteraan subjektif yang ada di dalam instrumen survei. Meskipun nelayan termasuk salah satu pekerjaan yang paling rentan dan belum ada bukti kuat bahwa nelayan memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih rendah dibanding profesi lainnya, terdapat banyak aspek yang lebih berkorelasi terhadap kebahagiaan ketimbang sekedar status sebagai nelayan, yakni level pendidikan, status pernikahan, dan kondisi kesehatan. Salah satu yang bisa dijelaskan adalah karakter pekerjaan nelayan yang membuat mereka menikmati kehidupan alam terbuka. Beberapa studi yang pernah dilakukan sebelumnya menemukan bahwa aspek perikanan yang penuh dengan petualang, kebebasan, dan aktivitas di alam berperan sebagai suatu bentuk terapi bagi nelayan. Aktivitas di lautan terbuka bisa menjadi suatu bentuk terapi bagi nelayan. Misalnya, riset dari Universitas of Rhode Island, Amerika Serikat menunjukkan bahwa berkelana di lautan tenang mengakibatkan nelayan di wilayah Karibia seperti di Kuba, Haiti, dan Puerto Rico memiliki hubungan sosial dalam keadaan mental yang sangat baik. Studi lain dari peneliti S. Carolina Universitas
yang dilakukan di Puerto Rico menggambarkan bagaimana banyak mantan nelayan penyelam, snorkeling dan kompresor kembali lagi ke sektor perikanan dengan baik sebagai bentuk terapi setelah bertahun-tahun dibuat penat oleh pekerjaan administrasi. Nelayan Indonesia juga memiliki optimisme yang lebih kuat dari profesi pertanian lain terkait keadaan ekonomi mereka 5 tahun sekarang. Faktor-faktor pemicu kebahagiaan di atas bisa membuat mereka memiliki persepsi bahwa keadaan hidup nelayan tidak lebih buruk dari profesi lain, bahkan merupakan profesi yang nyaman untuk ditekuni hingga bertahun-tahun. Nah, meski bisa memberikan kebahagiaan, data di atas menunjukkan jumlah orang yang memilih profesi sebagai nelayan semakin berkurang. Karena itu pemerintah memiliki tugas penting untuk meningkatkan kesejahteraan demi keberlangsungan profesi nelayan, bukan melarang alat kompresor. Mestinya diberikan kesadaran akan pentingnya masa depan. Contoh, pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang lebih baik terkait regulasi akses terbuka perikanan tangkap dan perlindungan terhadap nelayan penyelam, kompresor, dan snorkeling. Tanpa perlindungan terhadap nelayan penyelam, kompresor, dan snorkeling dengan kapal tangkap 10 GT akan meningkatkan pendapatan nelayan. Apabila pemerintah tidak memperhatikan hal ini, lautan akan dieksploitasi oleh kapal-kapal besar asing sehingga mengurangi hasil tangkapan nelayan tradisional. Dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, misalnya dengan memberi asuransi untuk nelayan kecil, juga menjadi kewajiban dalam mendukung usaha yang penuh ketidakpastian. Menjadi nelayan mungkin saja hal yang membahagiakan, tapi tidak akan ada artinya apabila tidak ada yang mau menekuni profesi ini di masa mendatang, karena seringnya ditangkap aparat dan bahkan jadi ATM ya, aparat keamanan. Misalnya baru kemarin nelayan Malimbu Lombok Utara ditangkap aparat tanpa bukti apapun. Aneh memang. Begitupun nelayan di Pengambengan mengalami hal yang sama, di mana pelarangan oleh aparat tanpa dasar apapun dan menjadi ancaman bagi nelayan itu sendiri ketika melakukan aktivitas di laut. Wah kok saya bilang, saya ini pasak kenalan gue ke tabung oksigen aku. Karena aku itu jadi apa tuh jadi katona aku seluk beluk nah bila nahana berbicara tentang kompresor itu. Nah sehingga batiru kami roadshow itu nia mamaping nia magili kaong bekedah aja nia kejadian di rumah tanui. Karena nia ne peraturan tekama provinsi ore ngararangan kompresor membuat alat yang bisa menyelamatkan nasib penyelam. Nah, apa salah satu tindakannya? Dia buatlah produk. Negara ini kan negara maju, negara yang teknologinya sudah canggih. Sehingga dari analisis itu saya berpikir ini, Pak. Saya bilang kalau terus-menerus orang pesisir ini, kita khususnya nelayan ini, Pak, dihadirkan tentang pelarangan itu, yang ini dilarang, yang itu dilarang. Kapan kita mau maju? Maka secara tidak langsung negara ini sudah merampas hak kita untuk hidup dan berkembang. Ini sudah merampas. Jadi oleh sebab itu, maka penting kami hadir untuk berada di tengah-tengah bapak-bapak untuk menyampaikan seluruh pesan ini ke seluruh orang-orang pesisir. Sudah saatnya kita bersatu. Karena tidak akan ada kemenangan tanpa ada kekuatan, Pak. Dan tentu tidak akan ada kekuatan tanpa ada persatuan. Oleh sebab itu persatuan itu sangat penting di kawasan kita orang-orang pesisir ini. Yang secara pemikiran sekarang kita termarginalkan, Pak. Nah, alih-alih pemerintah membantu, tapi malah sebaliknya, dia membuat regulasi yang sebetulnya melarang kita untuk bisa maju. Nah, inilah kami datang dengan Pak Ketua ini, Ketua ANLI, Asosiasi Nelayan ANLI, Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia, Bapak Rusdianto Samawa ini, yang hadir dalam rangka nanti membantu kita. Kalau memang ini tidak bisa direvisi Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 itu, pasal 9 tentang pelarangan kompresor, paling tidak kita akan melakukan yudisial. Di nelayan lobster, penangkapan lobster tangkapan alam ya, tantangannya sangat berat sekali. Ya perdebatan pada dua
aspek ya, antara lingkungan dan sosial ekonomi kesejahteraan. Nah, harapannya pemerintah bisa mempertimbangkan ya, terutama Pergub nomor 8 dan Perda ya nomor 88 tahun 2020 tentang pengawasan perikanan, penangkapan yang bersifat merusak. Nah, regulasi ini diharapkan bisa ditinjau karena keresahan-keresahan di masyarakat pesisir ini sangat luar biasa, merasa khawatir karena Perda dan Pergub ini digunakan ini menjadi keresahan sendiri ya. Nah, harapan kepada pemerintah bisa mempertimbangkan sosial ekonomi kesejahteraan dengan tidak ya melarang kompresor secara langsung. Ya tentu harapan nelayan juga menyampaikan ya, saya menyampaikan harapan nelayan kepada pemerintah agar pemerintah bersama nelayan ini bisa melakukan uji petik apakah kompresor itu merusak atau tidak. Nah, itu bisa dibuktikan secara ilmiah melalui uji petik. Dan tentu agenda-agenda nelayan ke depan akan memperjuangkan ya hak-hak tersendiri. Jangan lupa sebelum diakhiri video ini, teman-teman tonton semua video channel Berita Rusdianto dan kawan Rusdi, kawan kita. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan terus share-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.